Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani wa ahibai fillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kami memujinya, kami berlindung kepadanya, serta kami minta ampun kepadanya. Dan kami minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan-kekurangan kami serta kesalahan-kesalahan kami. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan tentang adabun niyah. Adab secara makna adalah kehalusan, kebaikan budi pekerti, kesopanan, serta berakhlak baik. Kemudian niat secara bahasa adalah al-qasdu, keinginan, maksud dan tujuan. Atau ada juga yang mengartikan adalah tekad bulat hati. Atau juga diartikan niat itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, yaitu dorongan hati menuju amalan yang sesuai dengan tujuan yang baik. Ikhwani fillah Allah jami'an, adab adalah suatu ilmu yang hendaknya didahulukan daripada al-ilmu. Ini sebagaimana nasihat Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam dari kota Madinah. Beliau menyampaikan, ta'alamil adaba qabla an tata'alamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Perhatikan di sini tentang nasihat Imam Malik kepada murid-muridnya agar senantiasa mendahulukan adab daripada ilmu. Karena dengan adablah seseorang akan diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu. Sampai-sampai Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Lihat di sini, dengan sarana ilmu adab, dengan memahami adab terlebih dahulu,
maka akan dapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Kemudian berkata Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, ta'allamna al-adaba salathina aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mari kita amati perbandingan antara adab dan ilmu sungguh sangat berbeda, yaitu banding 30 mempelajari adab, kemudian 20 tahun mempelajari ilmu. Maka sudah sepantasnya kita agar memperdalam, memperbanyak mempelajari adab, sehingga ketika ia bicara akan bijak, ia berkata akan bijak ketika bertindak, dan akan bijak ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna ilma. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk, yaitu adab, sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Kemudian kisah nasihat ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik ini pernah berpesan kepada anaknya yang bernama Imam Malik. Ketika Imam Malik mau belajar bersama Imam Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, ia berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Lihat, seorang ibu yang sangat mengerti tentang dunia pendidikan, bahkan banyak menentukan dunia pendidikan itu dari arah ibu. Maka lihat di sini, ibunya Imam Malik berpesan kepada anaknya agar mempelajari adab gurunya, memperhatikan adab-adab gurunya sebelum mempelajari ilmunya. Karena seorang ibu adalah guru pertama yang mengajari murid-muridnya. Maka hendaknya kita selalu ingat pesan-pesan ibu kita. Ketika kita mau belajar, ibu kita selalu bilang, nak, belajar yang benar. Nah, ikutilah peraturan, taatilah nasihat, dengarkan baik-baik nasihat gurunya. Ini diantara pesan-pesan yang sering kita dengar dari ibu-ibu kita. Kemudian juga ketika kita belajar, hendaknya berdoa. Lihat Nabi SAW berdoa agar supaya dianugerahi akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau,
dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkan kecuali engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwani fillah wallah, maka hendaknya kita senantiasa ketika kita belajar tentang akhlak atau tentang ilmu yang lain, kita hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berbicara, hendaknya seseorang akan memiliki adab, yaitu bicaranya selalu isinya hal yang baik, dengan cara yang santun, dan isinya bermanfaat. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu illa fima yakni." Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara, kecuali dalam hal yang bermanfaat. Ya, di sini Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kepada kita agar kita tidak banyak bicara, kecuali memang bicaranya itu benar, mengandung manfaat. Kalau memang perkataannya itu tidak ada manfaatnya, bahkan salah, bahkan bisa merusak hubungan manusia, maka hendaknya ditinggalkan. Kemudian tentang niat. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian apa fungsi daripada niat? Niat memiliki fungsi. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua dari fungsi niat adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah beribadah karena Allah? Apakah ibadah ditujukan hanya kepada Allah atau kepada selain Allah? Inilah di antara fungsi daripada niat. Ingatlah tentang fungsi niat, bahwasanya niat itu lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amal perbuatan. Berkata Yahya bin Abi Katsir, "Ta'allamun niyata fa innaha ablahu minal amal." Pelajarilah niat, karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Perhatikan di sini Yahya bin Abi Katsir menekankan kepada kita agar memperhatikan niat, karena niat itu nyampainya lebih dulu di sisi Allah daripada amalan. Kemudian berkata Mutarib bin Abdullah rahimahullah, berkata, "Salahul qalbi bi salahil amal, wa salahul amali bi salahin niyah." Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Ini diantara faedah
tentang hati yang baik itu akan membuahkan amalan yang baik. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alastu syai'an asaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Coba perhatikan di sini, sekelas Sufyan Ats-Tsauri merasakan berat menjaga niat. Bagaimana dengan kita? Ini adalah tentu kita lebih-lebih lagi, yaitu min babi aula, yaitu kita lebih-lebih lagi harus memperhatikan niat. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri saja merasa berat untuk menjaga niat ini supaya niat ini tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat ini juga akan menjadi amalan tersebut menjadi kuat atau lemah. Niat ini juga akan menyebabkan amalan itu benar atau salah. Sebabnya apa? Niat. Maka kewajiban untuk memperbaiki niat agar kita betul-betul serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menaikkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Juga firman-Nya, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Az-Zumar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kita lihat sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang pentingnya niat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta-harta kalian, akan tetapi Dia hanya melihat pada hati dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Maksud dari kalimat melihat pada hati adalah melihat pada niat, karena niatlah yang menjadi motivasi untuk beramal dan pendorong yang baik kepadanya. Inilah dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kebaikan itu didasarkan pada hati kalian serta amal-amal perbuatan kalian, bukan pada melihat pada rupa-rupa kalian atau harta-harta kalian. Tidak,
namun Allah Subhanahu wa taala hanya melihat pada hati-hati kalian serta amal-amal perbuatan kalian. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan namun ia tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, hanya dengan tekad yang baik satu amalan menjadi baik serta mendapatkan pahala dan balasan. Oleh karena itu, keutamaan niat yang baik. Marilah kita berusaha terus menjaga niat yang baik ini dan berusaha juga berencana melakukan amalan yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "An-nasu arba'atun, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu ta'ala misla ma atahu Allahu la amiltu kama amila fahuma fil ajri sawa' wa rajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu misla ma atallahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa." Manusia itu ada 4 macam, yaitu orang yang diberi Allah Azza wa Jalla ilmu dan harta, kemudian ia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Lalu ada seorang berkata, "Seandainya Allah Ta'ala memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan." Maka kedua orang tersebut sama-sama mendapatkan pahala. Dan seseorang yang diberi Allah Azza wa Jalla harta dan dia tidak diberikan ilmu, sehingga orang itu menghamburkan hartanya. Kemudian seseorang berkata, "Seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan." Maka kedua orang tersebut sama-sama dalam mendapatkan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian bisa kita amati dalam hadis ini bahwasanya manusia oleh Rasulullah dibagi 4 macam. Yang pertama, Allah memberikan padanya harta dan ilmu. Ini golongan yang pertama. Ini adalah orang yang sangat utama. Kemudian golongan yang kedua atau macam yang kedua, Allah hanya memberikan kepada dia ilmu. Kemudian yang ketiga, orang diberikan kepadanya harta tapi tidak diberikan padanya ilmu. Kemudian macam yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi ilmu. Oleh karena itu, orang yang mempunyai niat yang baik diberi pahala sama dengan pahala satu amalan yang baik. Sedangkan orang yang mempunyai niat yang buruk mendapatkan dosa sama seperti dosa orang yang didapat orang yang berbuat keburukan. Ini semua kembali pada niatnya masing-masing. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idzal taqal musliman
bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Faqila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Faqala li'annahu arada qatla sahibi. Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya, masing-masing berkelahi, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya berada dalam neraka. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, pembunuhnya jelas, lalu apa salahnya orang yang dibunuh? Beliau Rasulullah menjawab, karena dia juga ingin membunuh temannya. Oleh karena itu, niat dan maksud jahat dari orang yang terbunuh menjadikan posisinya sama dengan si pembunuh yang sudah pasti masuk neraka. Inilah pembahasan singkat tentang adab niat. Maka hendaknya marilah kita sama-sama meluruskan niat kita, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus membersihkan niat-niat yang jelek yang bisa merusak amalan-amalan kita. Dari uraian tadi saya ingin simpulkan beberapa hal tentang pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, hendaknya adab dipelajari lebih dahulu daripada ilmu. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, dengan adab akan mudah seseorang memahami ilmu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kadar adab lebih besar daripada ilmu, yaitu 30/20. Kemudian adab, kesimpulan yang keempat, niat yang baik bisa mencapai pahala amalan, yaitu niat yang kuat akan melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, pentingnya mentaati nasihat orang tua, terutama ibu kita. Ini adalah hukumnya wajib, karena Allah lah yang memerintahkan mentaati orang tua kita. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, yaitu hendaknya sedikit berbicara sebagai bentuk kehati-hatian, kecuali kalau memang isinya memang benar, bermanfaat, maka boleh banyak berbicara. Kemudian yang ke-8, hendaknya berdoa kepada Allah. Ketika kita menuntut ilmu, hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Kemudian kesimpulan yang ke-10, segala amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian kesimpulan yang ke-11, luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang ke-12, manusia akan diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Yang ke-13, niat membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya, niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat membedakan tujuan seseorang dalam beribadah dan tujuan kepada Allah atau kepada selain Allah. Kemudian yang ke-16, dengan niat amalan kecil bisa menjadi besar, dengan niat amalan besar bisa menjadi kecil. Kemudian niat itu lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Kemudian yang ke-19, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Kemudian yang ke-20, mengobati hati adalah paling berat karena ia senantiasa berbolak-balik. Kemudian yang ke-21, amalan akan menjadi kuat atau lemah karena sebab niat. Kemudian yang ke-22, amalan akan menjadi benar atau rusak karena sebab niat.
Kemudian yang ke-23, Allah hanya menilai pada hati dan amal-amalan, bukan pada wajah atau harta-harta kalian. Yang kemudian yang ke-24, manusia itu ada 4 macam. 1, diberi harta dan ilmu. 2, diberi ilmu. Dan yang ketiga, diberi harta dan tidak diberi ilmu. Dan keempat, tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Kemudian yang ke-25, yang nomor 25, niat yang baik diberi pahala sama dengan pahala satu amalan yang baik. Kemudian yang ke-26, niat yang buruk akan mendapatkan dosa sama seperti dosa orang yang didapat berbuat keburukan. Kemudian yang ke-27, niat termasuk iman karena termasuk amalan hati. Demikianlah uraian singkat ini, semoga menambah keilmuan kita dan kita bisa menjaga amalan kita dari hal-hal yang bisa merusak amalan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga niat-niat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.